Nah untungnya gue bukan cewek yang ribet, yang make up banget atau gimana ya. Gue kan kaosan doang, apa adanya aja, make up seadanya. Misalkan gue lagi prepare kan gampang larinya kalau lagi dikejar ormas gitu. Tapi kalau sering ketahuan juga. Kan lu bilang kalau nggak bisa bedain mana mata merah karena apa? Debu gitu. Sama karena narkoba. Kalau misalnya orang tuanya tunanetra, bagaimana melihat? Balik lagi di podcast Pengakuan Dosa bersama Fadli Sam dan bersama gua Timi di sini. Dan gue di sini Saiful Jamil. Bangsat. Dengan teman kita Dil. Siapa nih? Okay. Dan gue Fadil juga di sini. Fadil juga. Panggil aja Dildo. dan ada tamu spesial. Asik. Asik. Ada Kakak Firsa Bila. Tagline dulu dong. Firsa Bila. Firsa Sabila. Keren. Gua udah nonton. Sabi terus. Keren. Untung tadi kita nonton ya. Iya. Jadi tahu. Anjing, nonton di mana kalau boleh tahu nih? Riset. Di Volix. Volix ya. Iya, Karena ini. kita hari ini tag podcastnya itu di hari ini malam Rabu ya. Iya. Rabu malam kebetulan baru aja tayang tuh di channel YouTube Iya, Volix. beberapa jam lalu. Jadi kita sebelum sini kita riset dulu tadi. Iya. Awas aja ya kalau pertanyaan lo sama Volix ya. Tapi ini ngapain sih ada adek gue di sebelah gue nih anjing ya. Jadi kan waktu itu kan si Padil kan pernah diundang di podcast. Pernah jadi narasumber. Pengakuan dosa. Pengen juga lain juga lah. Narasumber udah. Iya. Lu denger belum Kak yang waktu sama si Padil? Gue dengernya ini ada dia ngomong iya gue belajar dari kakak gue. Santai. Emang ngomong kayak gitu ya? Ada lu ngomong kayak gitu, gue denger tapi gue lupa topiknya apa. Gitu. Terus gue juga kan kemarin-kemarin sempet kayak ada podcastan sama beberapa YouTuber kan. Iya. Terus gue sering ngomongin dia gitu, ngomongin adek gue. Kayaknya sweet banget. Tapi sebenarnya kalau ketemu gini kayak jijik gitu. Tapi kata lu Dil tadi cerita sama gue, lu sama kakak lu gak deket Dil. Emang iya. Nah, tuh kan. Tuh gimana Dil? Deket sih deket. Kakak lu bilangnya deket, lu bilang gak deket gimana tuh? Gimana sih? Beda loh deket kayak ya lu deket inian kayak into banget. Beda sama yang ya lu bisa juga kan bilang lu gak ngomong tapi deket bisa kan bilang kayak gitu. Mungkin kan karena kita sekeluarga cuman anaknya tuh cuman 2 kan. Iya. Gue cewek anak pertama, dia cowok anak kedua. Jadi mungkin dia yang lebih gengsi daripada abangnya nih. Malu. Terus jauh juga selisih umurnya. 7 tahun. Kau boleh tahu berapa? 7 tahun? 7 tahun. Jadi kayak Iya lumayan. kayak ponakan lah jatuhnya. Waduh. Ya ponakan bukan dong. Kejauhan. Enggak dong. Nah terus kebetulan gue kan orangnya gemesan. Jadi gue masih menganggap adik gue sampai detik ini sudah masih seperti anak bayi. Nah, sedangkan gue abis dibacok nih masih ada luka bacoknya. Gue dibilang masih kayak anak bayi. Anak bayi mana yang udah tawuran anjing. Anak bayi tawuran. Tapi emang gitu Dil hubungan kakak adek gitu. Pasti. Keluarga dalam keluarga ya pasti. Tapi lu tadi cerita sama gue kalau lu suka malu sama kakak lu. Kalau apa? Kalau ada Apa teman-temannya. Suka dicium-ciumin. Kalau dia. Makanya itu dia. Lu kenapa malu? Dil kita kan kakak adik gitu. Iyalah. hubungan. Kenapa malu? Iya, gue kayak malu aja kayak teman gue misalkan punya kakak juga kakak cewek, tapi dia gak pernah dicium-ciumin, terus gue dicium-ciumin. Itu kayak Berarti aneh ya aja. kakaknya nggak asik kan? Iya bener. Kakak lu tuh sayang sama lu Dil. Waduh, jadi kayak rumah Uya ya di sini anjing. Bangsat. Kayak insert pagi anjing. Ya gue dong insert pagi kemarin. Oh iya. Tapi emang gitu sih Dil jadi anak apa ya paling kecil. Anak bungsu. Anak bungsu iya. Iya. Pasti dapat perhatiannya lebih. Enak ya kok, sumpah daripada anak pertama. Kenapa enak ya? Enak aja. Banting tulang gue buat lo wah, mabuk di rumah bangsat. Nah itu pasti bisa tuh. Ada dapat lah tipis-tipis. Ada ininya lah feedbacknya lah. Maksudnya sama-sama gitu loh. Gue ada bagusnya, ada plusnya, ada minusnya. Ya, dia juga seperti itu. Iya. Kebanyakan minusnya aja gue. Sebenarnya kalau ngomongin bandel, kayaknya kan dia track record kebandelannya parah Oh, ya. iya. Iya, sebenarnya saya lebih bandel, tapi saya pintar.
Di situ goblok sama Mintra doang. Iya. Kalau gua juga bandel, gua goblok tapi kan. Lu goblok parah anjing Fadil gua ngeliatin. Pas dia ketang gitu kan. Padahal zaman itu saya juga sedang make. Gitu. jadi kalau gua sedikit panik. Iya. Kalau gue sekarang bersih. Makanya nih si dengan kasus yang lagi viral ini. Yang masih hangat kemarin-kemarin. Masih Oh iya hangat. benar. Masih hangat banget, banyak banget komen yang kayak itu tuh ceweknya si Coki ini aja dites tuh dia nyabu juga. bla, bla, bla. Iya. Oh iya, apa make bareng gitu kan. Si ketir tuh gua, ih, gas aja tes anjing orang gua bersih, nge-vibe aja bro. Asik, Langsung tembak gitu. Iya. Tapi tanggapan lu pas lagi si Fadil ketangkapnya ini gimana kak? Maksudnya gimana nih? Oh Fadil. Fadil. Gue kan kirain gue Coki. Ini banyak banget sih di gue ketangkep anjing. Ada lu sendiri ketangkep gitu. Lucu nih, lucu kemarin dia nge-repost story. Dia bikin story katanya gini. Jangan apa gimana lu captionnya? Ya apa nggak usah sedih lah gitu ya kan. Pak adanya juga udah pernah kayak gitu. Iya anjing. Gak usah sedih-sedih amat. Gak usah sedih amat lah. Adanya juga udah pernah. Masa sedihan orang lain ketahuan pada adanya sendiri kan gak banget. Ya beda Dil, kalau lu kan dulu gue sedih nih, tapi kan orang gak kenal lu siapa Iya, ya. itu Kalau dia. Coki, saya Beda. memanfaatkan keviralan ini. Berarti nanti dapat sedihnya, dapat senangnya juga. Iya. Kalau lu kan, kalau gue sedih-sedihin lu Sedih punya doang. keluarin cuan ya buat nebus lu. Ya kan? Astaga. Iya sih. Iya kan? Iya sih. Kalau ini kan jadi cuan saya. Gitu. Makanya. Gue Ini jadi seleb TikTok. pengakuan dosa kali ini berbahaya nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Emang tujuannya membuat ngomong yang begitu-gitu. Iya. Karena kan balik lagi ke judulnya pengakuan Pengakuan dosa. dosa. Jadi kita di sini ya kita bicarakan apa yang memang sudah lewat. Ini Kristen Sudah banget anjing podcast. Aduh, nggak salah sih. Kristen banget. Tapi begitu. Silakan diisep aja. Kristen banget anjing. Lu Kristen ya? Kebetulan iya. Lu iya. Iya, Lu apa? Islam. Nggak tahu. Anjing Islam. Gimana kak tadi yang waktu Tanggapan ya? Iya, Fadil ketangkap. Wah gila. Dia kan 2 kali tuh. Iya, Ya kan? yang pertama dulu. Yang pertama dia tuh masih SMP anjing kata gue. Tapi jujur nih, gue waktu di zaman gue SMP gue nggak pernah kena tuh narkoba, bahkan minum aja gue belum, ngerokok pun saya belum. Nyobain rokok tuh SMA lah gitu. SMA terus mulai aktif, terus minum aja gue kayaknya pas kuliah deh. Iya. Kuliah tuh. Nah terus adik gue ketang SMP pula, Sinte pula bangsat. Anjing aneh banget. Tapi mungkin itu kayak ininya gak sih? Apa evolusi ini aneh? Apa? Evaluasi. Perbedaan zaman. Ya Perbedaan zamannya mungkin zamannya. pada saat, Iya. pada saat kalau gue pas SMP itu mungkin belum ini banget, belum hype Iya, banget benar. kan mungkin. Tapi kan narkoba ada. Iya. Cuman nggak sesembrono sekarang gitu maksudnya kayak. Iya mungkin. Apalagi kayak sekarang tuh kayak gampang banget lah lu nyari-nyari online juga Dengan bisa sosial kan. media. Emang sekarang ya. gak gampang. Waduh. Blunder nih anjing. Ninu nanti. Tapi emang ninu-ninu. mungkin pada saat itu situasinya dia itu lebih broken home dari gua mungkin. Jadi kan dia kan pas SMP dia tuh ke Tangsel lu kelas berapa? 3 ya? 3, Kelas 3 mau mau UN. Iya. Nah itu kan posisinya bokap gue udah liau kan, udah meninggoy. Sign out. Udah sign out. Anjing dah. Mau login lagi, lu forget password. Korek dong. Mau login lagi, mau forget password. Susah. Tusun. Anjing. Jadi harus sign up lagi gua. Rusak. Ya pokoknya dia udah bokap kita udah sign out, terus nyokap juga sama gue yang kayak pada saat itu gue lagi tinggal di apartemen kan. Di apartemen karena gue ada syuting sinetron di daerah Cibubur. Nah, terus nyokap gue juga kayak yang lagi masa depresi, semuanya lagi masa depresi. Iya. Nah, sehingga adek gue nih si Fadil ini nggak ada pengawasan yang lebih, maksudnya pengawasan dalam arti perhatiannya ya. Iya. Pengawasan sekaligus perhatian yang dia pengenin gitu. Sementara gue kan udah berkarir. Iya. Gitu, berkarir dan segala macam ya. Kalau gue bisa lah jaga diri gue, dan gue kebetulan punya pacar juga waktu itu. Terus dia ngerasa sendiri lah ya, temennya dia ya yang keluarganya dia, bagi dia teman-temannya. Jadi kayak lebih ngikutin kata temen gue lah daripada kata orang tua sendiri gitu. Tapi teman anda membawa anak ke jalur sesal tikus. Aduh. Iya. Untungnya dia waktu itu kan masih di bawah umur. Oke. Iya, jadi semua anak-anak yang ada di rumah gua kan itu by the way ke tang saya tuh di rumah gua kan, di rumah Iya. gua nih. Nih rumah gua udah rusak nih sama dia nih. Sampai tetangga pada pindah ya? Emang tetangga yang di sini tuh emang pindah dari sini aja. Iya. Terus ya udah pada akhirnya
minta lah, yaudah nih gimana caranya nih, yaudah kumpulin aja keluarga semua temuin di sini, ya itu berarti aman. Keluargaan. Nah yang kedua benar-benar dilarikan ke Polres Bekasi, anjing jauh banget parah. Jauh banget ya. Ketangkapnya di sini ya. Jauh banget. Seniat itu polisi buat nangkap gua kan. Gila. Jadi sebenarnya pada saat itu Fadil lagi gak menggunakan, tapi dia adalah korban dari pengembangan. Iya. Kena sialang ya. Iya. Soalnya gue posisi jadi jembatan lah gitu. Dan itu ada yang aneh, ada yang janggal ya Dil. Ada yang janggal. Kayak Tricky gitu jadi lah. si silopnya ini, silopnya ini datang ke kamar kan buat geledah nih di BAP. Terus tiba-tiba itu ada nahap puntungan kecil banget di kantong celananya. Tapi Yang nggak pernah gue pakai. Nggak pernah dia pakai celananya. Iya. Dan kondisi waktu dia ngegeledah ini si polisi ini nyuruh gua tuh buat nungguin di ruang tamu, di ruang tengah nih di sofa kan. Oh iya. Dia mereka di dalam tuh ngotak-atik segala macam. Nah pada situ emang goblok juga gua kan, kayak gua belum tahu yang namanya kayak harus kita liatin gini. Gua belum ngerti lah itu kan. Iya. Ya udah gua lagi di luar tuh ada sekitar 20 menit mereka ngecek nggak dapat apa-apa. Tiba-tiba kayak, oh ya ada nih, kayak anjing kok ada sih, perasaan tadi nggak ada gitu loh. Nih gue siapa gitu-gitu deh. Iya. Kenapa jadi gue yang cerita anjing? Emang cerita lu. Kenapa jadi gue yang cerita? Emang cerita lu Dil ini. Iya. Ya udah, jadi intinya, jadi ibaratnya kalau misalkan kan banyak nih pertanyaan dari media menanggapi hal si Coki Pardede ini, gue gimana? Ya gue shocknya adalah karena gue nggak tahu Coki make selama gue berhubungan sama Coki, gue nggak tahu sama sekali. Dan ternyata pas diklarifikasi sama teman-teman MLI, kan ngomong langsung sama gue nih sendiri pribadi personal bahwa memang selama gue sama Coki tuh emang udah berhenti make, lagi rehab mandiri. Nggak pernah make, makanya gue nggak melihat indikasi atau gerlak-gerlik menuju ke situ gitu loh. Jadi gue juga nggak jadi sebuah atensi gue juga, karena kan gue juga udah jauh dari kata narkoba kan, udah jauh banget. Dan proses gue untuk lepas dari narkoba tuh cukup sangat sulit. Kenapa Kak sulitnya? Wah banyak banget yang gue korbanin. Maksudnya dulu kan gue yang tipikal yang upper ya, yang kenceng gitu loh. Nah sabu juga gue pernah nyobain, bahkan gue edik kok pada saat itu. Terus inek. Kalau kata bocah-bocah ikan gitu ya, ya kan Ranger putih, waduh, Mazda hijau, apa lagi ya, butterfly, angsa, aduh, eksplisit banget nih. Itu dia. Iya. Terus tiba-tiba gue udah yang di fase yang sakit, badan gue sakit banget, bahkan gue kayak bisa dibilang hampir OD. Jadi gue di kamar. Terus gue sampai pindah ke kamarnya dia nih, kamar adik gue. Ah iya itu tuh. Itu lo tahu kan jadi saksi kan? Iya, cuman pada saat itu bilangnya cuman, aduh kakak mimpi buruk nih katanya Mimpi gitu. buruk, iya. Iya mimpi doang, bilang mimpi buruk. Kakak temen tidur di sini ya berdua. Takut kakak mimpi buruk. Padahal mah, aduh mimpi bebusa. Jadi tuh gue di kamar karena sebelumnya itu gue lagi make paket komplit. Dalam satu hari itu, satu malam itu, apa aja gue sikat. Apatis tuh, apa aja ditakis. Apatis. Sebutan baru lagi tuh. Iya bener. Baru denger gue. Gue pada saat itu apatis paket komplit ya kan. Iya. Nah udah tuh, tiba-tiba gue kayak badan gue sakit, terus gue kayak pas tidur tuh kaki gue kayak ada yang narik. Terus gue ngerasa kayak nyawa gue mau diambil, terus gue kayak diputar-putar di atas. Padahal gue kayaknya ya di kasur aja. Iya, badannya di situ. Badan gue kan? di kasur dan gue hampir yang namanya sleep paralysis gitu loh. Lo bisa ngelihat badan lo, hampir kayak gitu. Terus gue udah coba untuk tidur lagi, digangguin lagi. Gue nggak ngerti apakah ini jin ataukah memang badan gue tuh sambil sakit soal sendi-sendi gue kan. Efek sampingnya, after dari efeknya si sabu ini kan, jatemnya itu badan sakit kan. Ngilu-ngilu gitu-gitu. Akhirnya ya udah gue ke kamar adik gue kan ketakutan, gue pindah. Pas di situ gue kayak langsung tenang. Makanya pas di situ gue memutuskan untuk kayaknya gue nggak mau lagi nih, gimana caranya. Nah gue ke downer akhirnya. Gue lari ke downer, ecit, ya kan, main gele aja. Ini kenapa nih? Aduh, stretching dulu. Ecit gitu kan. Terus cobain sintek juga gue pernah. Pernah gue gitu, tapi pada akhirnya turun kelas banget ya? Apa? Turunnya iya, enggak, karena waktu itu memang gue pengen udah gue pengen nyoba aja gitu kan. Karena kan katanya slow aja gitu kan. Ya udah gue cobain, ternyata emang gue nggak doyan. Nah, boti pun gue pernah tapi dijebak. Gimana tuh dijebaknya? Dijebaknya tuh kayak gue dibilangnya apa sih namanya, inek.
Karena itu Oh, lagi iya, momen ya, Hmm. momen. Dan kalau misalkan ini kan gue nggak edik dulu, jadi kayak udah lagi momen, yaudah ya lagi party, udah nih sikat dar. Ternyata boti kayak apa sih kayak gemolit gitu-gitu. Akhirnya Obat depresan lah gitu ya. iya, nah di situ gue kayak nggak bisa, gue jadi galak banget gitu, emosional banget. Dan terlepas dari itu semua, pada akhirnya gue memutuskan enggak deh dengan treatment yang ada. Ya udah, awalnya distraction gue adalah mau nggak mau minum. Makanya sekarang minumnya gue jadi gila gitu loh. Pelariannya ke situ ya. Dulu kenapa bisa sampai mutusin untuk pakai gitu? Dulu ya, Alasannya? gaul, Pergaulan. pergaulan. Tapi emang pergaulan tuh ngaruh banget ya? Iyalah. Eh. Kan hal yang membentuk lo itu adalah pertama keluarga dong. Pasti tempat Iya. pertama. Pertama keluarga, kedua tempat kita belajar atau kayak sekolah Di gitu. sekolahan. Dan yang ketiga ya circle, Iya. pasti. Tapi kan pola hidup orang kan beda-beda. Iya. Nah gue itu dari kecil itu yang membentuk gue justru circle, Oke. baru keluarga dan ya sekolah gitu. Jadi gue kayak ya udah circle terus. Gak, Iya gak sih. ada. Ya sih emang kak, kita juga nih di umuran kita ya Dila. Lu berarti seumuran sama Fadil? Seumuran, iya. Umuran semuanya. Oke. Sama lah kita mengalami masa itu. Berarti ini podcastnya kesannya gue kayak lagi ngajarin ya anjing. kita berguru. Sekalian Ya, nyambi-nyambi. berguru kehidupan. Iya betul, belajar Karena dari pengalaman. karena guru kehidupan tuh susah nyarinya. Susah. Susah nyarinya. Susah ya. Meskipun bisa didapatkan dari manapun ya. Iya, nggak mandang umur soalnya kan. Iya, Iya, betul. betul. Orang tuh kalau bijak tuh ya meskipun kayak Fadil aja gue ngeliat gila nih orang seumuran segini udah pemikirannya udah wise banget gitu. Siapa? Dia Oh gitu. iya, Oh baru tahu gue. tapi dia nyajak nggak bisa kontrol. Iya emang Iya. bebel. Tapi secara pemikiran sih gue akuin ya. Kayak ya enggak sih, lebih kayak ke gue lebih adaptif aja. Cuman kayak jati diri gue tetap ada gitu aja sih sebenarnya. Waduh. Smart Asik. banget anjing. Jati bening ya kan di Bekasi. Iya. Jati diri, jati bening, jati warna. Iya. Proses kakak berhenti tuh berapa tahun tuh? Kan Gua- susah ya, yang kita tahu nih ya dari media-media tuh kayak berhenti narkoba itu kan susah. Susah. Pasti ya Tergantung collapse narkobanya lagi. nggak sih? Ya, pasti lu balik lagi. Iya. Gimana tuh Kak? Berapa lama sih kayaknya sih 2 tahun sih. 2 tahun. Sepertinya 2 tahun. Karena kenapa 2 tahun? Karena kesalahannya gue pengen berhenti tapi distraksi. Karena kalau lu pengen berhenti dari narkoba, ya berhenti sekalian. Gak usah lu distract ke narkoba lain atau Iya, iya, malah iya. jadi kayak gitu-gitu. Sama aja tuh bullshit man. Kalau lu distraction gitu tuh bullshit banget. Iya. Dari lu upper lu pindah ke donor gitu-gitu lu bullshit parah. Jadi kalau lu pengen berhenti sekalian. Kayak gitu. Iya, gak usah nanggung ya. Gak usah nanggung-nanggung karena gak akan pernah bisa lu keluar dari jeratan hitam itu. Betul. Kita waktu ngeliat di konten Coki di TS Talks tuh, dia kan ngomong tentang hubungan dengan kakak kan. Dia Emang ngomong iya? Iya. Serius lu? Iya. Gue gak tahu loh TS Talks tuh apa? TS Talks. yang Luna Maya. Oh, emang dia ngomongin gue? Iya, kan ditanya tuh sama Luna Maya, gimana hubungannya gitu. Kata dia ya gitu dah katanya, nggak serius, nggak jelas lah pokoknya intinya. Oh dia bilang gitu? Iya. Oh anjing. Terus Kalau dari kakak gimana kak? Kalau wah nih ntar, wah lu bener gak nih lu jangan ngadu domba bener sama dah. Coki Bener, nih. bener. Tentang dia lagi di dalam. Enggak kok, ya kan? enggak atau dia masih ngumpetin kan kita nggak tahu. Oh iya. Tapi yang jelasnya dia ngomongnya gimana deh? Coba. Luna nanyanya gimana? Lu ingetnya gimana nih? Dia nanyanya pas lagi di konten apa? Waktu itu ada cewek di Instagram tuh siapa? Ya itu kayak deket-deket gitulah intinya. Cuman nggak masih ya kayak Belum ada pernyataan ya apa ya, Ya. ibaratnya ya. iya. Pengesahannya gitulah Iya. ibaratnya. Nah kalau itu benar memang benar gitu, memang benar. Kenapa? Alasannya adalah karena Coki juga sadar diri karena dia itu Nah itu juga ceritain tuh. iya, itu juga diceritain. Iya, Dia tuh sadar diri karena dia itu memiliki persona yang negatif lah ibaratnya gitu loh. Maksudnya Iya. banyak orang yang tidak menyukai sosok dia Iya. karena dia menistakan agama, dia punya kasus A, B, C, D sehingga dia jadi public enemy. Iya. Nah, dia itu sebenarnya bukan yang nggak mau nge-up gua, tapi dia mau menjaga gua aja supaya gua tidak terlibat. Iya. Nah tapi pada akhirnya dia sendiri yang ngepost ke Instagram duluan. Nah kan saya bingung begitu. Nah di situ gue ngerasa oh oke, berarti dia siap. Mau nggak mau gue juga harus siap. Iya.
Dia juga cerita katanya takut berimbas katanya. Kalau misalkan punya pasangan, dia cerita gitu ya, punya pasangan takutnya berimbas ke ceweknya. Takutnya ceweknya kena serangan, harusnya serangan. Kan kita netizen di Indonesia kan gitu ya. Iya. Karena gitu, iya benar. Yang diserangkan bukan yang pelakunya, yang orang-orang Iya. dekatnya gitu. Orang terdekatnya Iya. pasti. Iya. Nah untungnya gue bukan cewek yang ribet, yang make up banget atau gimana ya. Gue kan kaosan doang, apa adanya aja, make up seadanya. Jadi kalau misalkan nanti misalkan gue lagi prepare kan gampang larinya kalau lagi dikejar ormas gitu. Tidak mencolok ya, tidak mencolok. Iya, heeh. Jadi gampang, gak ribet kan, cewek lama tuh. Iya, Ormas nih, langsungnya cabut gue Iya, ya kan. iya, Orang iya. begini doang, simple gitu. Tapi emang aslinya sekontroversial itu? Atau lebih parah? Si Coki Iya. aslinya. Ya lo harus gini, kalau lo tahu yang namanya teori pembelajaran personal branding Oke. gitu. Contoh lah gue gitu. Dulu kan gue gak gini-gini amat. Mungkin di tongkrongan ya gue begini, tapi gue gak berani lah up ke sosial media kalau gue tuh yang kayak gini. Iya. Tapi di situ ada teorinya gimana caranya gue nge-branding diri gue supaya lebih bold lagi dan orang lebih mengenal gue sebagai gue yang di package gitu. Iya. Kayak contohnya gue bikin Firsa Sabila itu kan bentuk dari sebuah personal branding teori. Iya. Terus apa activity yang gue lakukan? Mungkin gue akan se-easy itu untuk minum-minum gitu kan, ngerokok in public. Terus gue dengan style yang kaosan, outfit gue juga diperhatikan. Itu bentuk dari personal branding. Sampai Iya. apa aja cara bicara gue dan sama siapa gue berbicara itu dipikirkan juga. Begitupun Coki. Coki itu seorang komika yang mengambil tema dark jokes. Iya. Yang kontroversial. Yang kontroversial. Makanya semuanya tuh di settings juga. Siapa sih circle-nya Coki, siapa pendengarnya Coki, terus apa yang harus diperhatikan dari sosok Coki gitu-gitu. Bahkan kayak Coki tatoan juga kan semuanya ada filosofinya, ada artinya Iya. gitu-gitu. Jadi sebenarnya Coki yang lo lihat di layar kaca adalah bentuk dari brandingan juga. Aslinya yang gak jauh beda sama brandingannya, sama kayak gue, tapi pasti lebih bijak. Dia tuh luar biasa bijaksananya. Iya. Karena kan yang kita tahu, kalau kita lihat dia di podcast dia wise banget. Ya betul-betul. Benar. Bener kan? Benar. Dia wise banget. Dia tuh mempelajari banyak banget studi-studi empiris, ya Iya. kan? Iya. Filsuf-filsuf yang dia telaah itu banyak banget dan itu dia share ke gua. Jadi kalau orang pacaran quality time gitu kan, biasanya ngapain sih gitu? Ngedate, nonton ngedate, film, nonton makan-makan gitu. berujung ngewe gitu kan. Kalau gua sama Coki sepanjang hari itu ngomongin teori-teori blangsak gua gak ngerti. Teori Big Bang lah apa bangsat tuh gua. Tapi seru nggak? Tapi itu menurut gua sangat kualitasnya bagus gitu. Iya. Jadi gua baru kali ini jatuh cinta sama orang yang wawasannya gila. Gitu. Tapi lu kena imbasnya gak, Kak? Ya pastilah. Pasti sih. Imbas apa Separah nih? apa? Secara ya psikologis? Oh dari keviralan ini. Iya. Psikologis iyalah, gue 3 hari gue gak kemana-mana di kosan doang. Gue nangis. Yang pertama gue tangisin itu adalah karena cara penangkapan dari aparat Iya. terhadap Iya, Coki betul. itu tidak etis. Begitu. Semua artis sih yang gua lihat ya, yang Semua. di media. Maksudnya kenapa harus dipamerin gitu? Yang gua rasanya ya. Iya. Ya belaga proper aja gak sih? Iya, mentang-mentang artis gitu kan. Iya. Sedangkan yang benar-benar jahat kayak koruptor gitu. Kan maksudnya pemakai, dia kan hitungannya korban kan, bukan kriminal lah. Betul. Dia nggak mengerugikan orang lain. Iya. Dia pasti melakukan itu pasti atas kesadarannya dia juga. Iya. Tapi kalau bukan siapa-siapa tuh gak mungkin digituin cuy. Iya gak sih? Ya maksudnya kenapa kan Iya. sama manusia aja gitu maksud gua. Buat expose mungkin kayak nih kerja gua nih kayak gini nih. Nih gua nih hasil kerja gua nih. Dan gitu di videoin tuh yang kayak sampai gimana ya? Gua ngeliat Dan tuh- menurut gua yang gue bilang kurang manusiawi dan kurang etis itu karena si aparat ini mencoba-coba untuk memasuki ranah privasinya Coki. Iya. Sampai mention hal yang tidak pantas gitu loh. Itu kan bukan urusan bagian dari pekerjaannya dia. Iya. Maksudnya gitu. kayak gue ngeliat dia di expose dia gay dan dia pakai narkoba itu dari bohong. Sebutannya. Iya. Maksudnya kan itu kan kayak menjelekan dia kan. Iya. Sedangkan Jatuhnya menyerang. iya, sedangkan Kalau kan gua kayak lihat. polisi kan harus fokusnya dengan kasusnya kan. Betul. Iya. Yang dikenainya kena narkoba ya narkobanya aja, nggak usah privasinya, orientasi seksualnya lah Dan tentang lain-lain. dia. Makanya kan itu kan kayak
merugikan lah. Merugikan banget. Dan sebenarnya ya ini gue mau klarifikasi juga nih di sini nih. Iya. Jadi sebenarnya kan ada berita bahwa cara pemakaian coki itu berbeda dengan yang lain. Cara pemakaian narkotika sabu ini ya, katanya disuntik melalui dubur, ya kan. Sebenarnya gue berani mengatakan ini bahwa tidak seperti itu nyatanya. Ini gue dapet klarifikasi ini validasi ini dari teman-teman MLI ya. Iya. Salah satu orang MLI pokoknya ngomong sama gua bahwa nggak gitu sebenarnya. Seperti biasa diinjek melalui darah, nadi kan di tangan. Oh, disuntik? Gitu. Disuntik. Iya. Bukan yang Disuntiknya dibakar benar. Maksudnya benar. Kan direbus dulu tuh. Ya. Cairannya dimasukin ke dalam injection, baru disuntik Saya pembuluh tidak darah. Gitu. Jadi gitu ya, mau dicoba? Tidak. Enggak lah ya. Nah, jadi berita yang masuk ke dubur tuh sama sekali tidak benar. Pada saat itu gini, mungkin coki itu kan lagi di BAP. Iya. Nah, pas lagi di BAP itu lagi masih berefek kan tuh. Nah, HP karena dia lagi baru goreng nyuntik. Nah, jadi masih efek. Nah, dia menceritakan bahwa iya, gue tahu caranya pemakaian disuntik itu dari YouTube. Terus dia menceritakan berbagai macam cara, termasuk cara lewat dubur ini. Nah, gitu. Nah, digoreng lah di situ sama media. Paham. Dan dikaitkan dengan isunya dia gay. Itu kenapa bisa dibilang gay itu? Kenapa bisa dibilang gay? Karena ada yang dia bilang si aparat tuh ngomong nonton itu kan. Oh. Makanya orang punya perspektif bahwa ya udah berarti dia fix gay. Iya. Padahal anjing lah, gue juga sering anjing nonton bokep lesbi, bangsat. Apalagi di Netflix ya. Iya itu kayak udah biasa banget gak sih? Iya. Banyak banget loh. Dan apa ya? Menurut gue nggak make sense. Dan lo kenapa semua beraninya ngomong memvalidasi bahwa iya Coki gay. Sementara Coki belum buka suara. Iya. Dan memang tidak ada kesempatannya juga kan untuk bisa membuka suaranya pada saat itu. Dan juga ya gimana ya? Emang sifatnya netizen kita ini kan mudah terbawa itu arus loh. Iya. Apa yang naik? Oh iya ini gampang percaya. Anjing. Karena medianya jahat. Ini Kayak minuman keras banget anjing. Nusuk sih, Cobain dah, nusuk bangsat. nusuk. Cobain dah. Lumayan. Siapa lu namanya tadi? Fadil. Sama. Sama, anjing. Sama. Sosok Fadil. Coba Dil, minum dulu gue mau lihat. Lu gak minum ya? Minum. Kenapa lu gak minum? Karena lu Islam. Boro-boro. Dil, cobain Dil. Anjing dah. Coba. Coba. Apa nih? Vibe. Masuk. Beda. Lemon cello. Vibe Dil. Vibe. Iya. Nanti saya diomelin. Gimana Dil? Yang jin nih. Sabi gak? Keras banget. Nusuk ya. Ada manisnya. Iya. Enggak, ini jujur ya guys, ini dari Limon Cello. Ya bisa dicek ya. Iya bisa dicek ya. dicek nanti di Instagramnya. The Limon Cello apa gitu. Bisa kali. Enak sih. Bisa kali. Halo. Manisnya Apa tadi namanya Kak? Limon Cello. Limon Cello, halo. Kita dari pengakuan dosa. Iya. Dengan adanya Limon Cello terus-terusan mengenyuplai kita akan mengaku dosa yang lebih gitu. Iya. Jujur. Biar lebih kebuka terus. Betul Iya. itu. Jadi ya. Balik lagi, ayo Balik lagi. gimana? Tentang ini agak kontroversial ya, apa Kak? Boleh. Lu termasuk yang pro LGBT gak sih? Kalau lu tanyakan gue pro atau tidak, gue masih belajar. Hmm. Gue masih belajar. Jadi gue nggak bisa bilang pro atau kontra. Gue nggak bisa bilang pro. Ini atau kita cons. dibalik tentang agama ya. Itu dibalik Manusianya agama. aja. Betul. Gue bener-bener masih mempelajari karena kenapa? Gue sangat amat tidak memiliki atensi ke sana. Nggak concern juga sama LGBT. Gue punya banyak temen LGBT. Banyak. Gue punya banyak teman, bahkan teman dekat gue juga ada gitu kan. Tapi ya udah still gue respect aja sama mereka. Tanpa gue setuju dengan atau setuju atau tidak gitu. Karena itu ya bagi gue itu pilihan hidup dia cuy. Iya. Dia memilih untuk seperti itu kan pasti ada sebab dan akibat, ada aksi dan reaksi. Gue gak tahu apakah karena genetik, apakah karena circle, ya kan? Masa lalunya. Iya, ataukah trauma, ataukah memang mungkin karena ekonomi. Iya. Tapi berarti sebenarnya yang sedih itu maksudnya yang miris itu mungkin kayak proses ketika dari lu normal ke beloknya itu loh.
prosesnya ini dari lu normal ke beloknya itu kenapa? Itu mungkin kesedihannya di situ sih. Ya mungkin itu dia yang bisa dibilang circle atau Iya. trauma atau ekonomi. Iya, karena kan itu kan sifatnya pribadi ya. Apa yang dia rasakan Internal pada gitu saat itu kan kita nggak tahu. Nggak tahu. Karena kan balik kan kepilihannya dia itu loh. Makanya gue bilang di berbagai media gue bilang kalau kita tuh cuman manusia biasa dengan pemilihan dosa yang berbeda-beda. Iya. Ya kan? Benar. Jadi mungkin si A untuk mengatasi traumanya itu mungkin bukan mengatasi, menikmati lah ibaratnya, menikmati traumanya mungkin jalannya ke LGBT. Mungkin caranya gue menikmati trauma gue mungkin gue sempet ke mabok atau lu ke narkoba dan lain-lain banyak. Ya kayak gue minum lu makan babi, udah gitu aja dah. Iya gak sih? Tapi balik lagi kalau LGBT itu mungkin gini, kalau narkoba kan merusak diri sendiri. Iya. Minum juga merusak diri sendiri. Mungkin merusak orang lainnya dari narkoba adalah ketika lo memberikan influence ke orang untuk make. Iya. Ya kan, maksa untuk make gitu. Ya gue ya lah udah nih shoot aja gitu kan. Iya. Itu lu ngerugiin. Tapi kalau misalkan untuk pribadi kan ya enggak. Nah LGBT juga seperti itu. Kan banyak nih turunannya. Kalau dia punya prinsip hidup untuk LGBT, ya udah pasti dia sama pasangan yang mau gitu kan, bukan yang maksa, ayolah lesbian sama gue, itu ini nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Pasti kan sama-sama mau gitu. Iya. Berarti kan lo hanya merugikan diri lo sendiri aja, gitu. Atau bisa dibilang ani-ani. Iya. Ani-ani sebenarnya ngerugiin diri sendiri juga kalau di situ ada kompromi sama pihak, tapi kan merugikannya rumah tangga orang. Bisa dibilang kayak gitu. Iya. Tapi kan enggak, ada juga ani-ani yang maksudnya dia bisa dibilang ani-ani karena dia itu pacaran sama om-om aja, tapi omnya itu single gitu loh. Ada juga. Macem-macem lah. Makanya gue bilang dosanya berbeda-beda. Treatmentnya beda-beda gitu. Kita sama-sama milih dosa ya. Iya. Dosa yang pengen kita lakuin gitu. Tergantung bagaimana caranya lo mengaku dosa di pengakuan dosa. Ya, Gitu. keren. Mantap. Gitu. Tapi gue sih yang suka rasanya sih tentang penghakimannya sih. Sampai dibully orang-orang kayak gitu ya. Sedangkan itu kan privacy kan. Oh iya. Lama-lama setiap orang nih udah jadi polisi moral coy. Aduh. Iya benar-benar. Apalagi Twitter. Aduh SJW. SJW banget, parah. Maksudnya gue juga kan orangnya gak punya followers banyak kan. Tapi kalau nge-tweet juga mikir. Takutnya kan kalau Twitter kan ya di retweet kan. Ya. Takutnya ya tiba-tiba. Kalau di IG secondnya nggak sih? Ya takutnya ke blow up aja gitu. Oh iya. Makanya kayak generasi kita kan sekarang itunya tempat berceritanya kan di second Instagram. Second Iya. account. Ya, dan kadang itu juga di close friend. Tapi close friend ketahuan juga. Itu third nggak sih? Third terus di close friend. Emang itu terus kok lu tahu? Waduh, ada Jangan, apa jangan. nih? Seumuran dengan Anda dia tuh loh. Halo. Tapi lu punya second IG gak? Gue. Iya. Kalau gue punya second account punya banget. Jadi second accountnya gue itu untuk dark side-nya gue aja. Oke. Jadi gue luapin semua dark side-nya gue. Kayak apa yang lagi gue resahin, apa yang gue pikirin, yang gelap banget gue post di situ. Iya. Gitu. Tapi ada followersnya nggak? Cuman 2 apa temen gue. Oh iya. Mungkin gini. Misalnya kayak Bukan orang second punya account-nya untuk di public karena apa, tapi ini emang gue cuma pengen nuangin karena karena kan gue juga pernah ke psikolog ya, maksudnya gue pernah ada yang namanya anxiety, insecurity, trauma inner child, bla bla bla. Terus gue sering banget self harm gitu loh. Ntar gue banting apa, gue jodotin pala, mukul-mukul sendiri dan lain-lain. Terus caranya gimana supaya lo bisa menanggulangi self harm itu, biar lo nggak bundir lah ibaratnya. Ya lo tuh butuh untuk didengar sebenarnya. Gue tuh butuh didengar. Iya, orang-orang kayak gitu emang kayak gitu. Butuh didengar. Ya. Makanya meskipun tidak ada sosok yang bisa mendengar gue, at least gue bisa ngepost something yang dark gue nih keluar semua. Tapi ya memang sengaja gue gak mau nyari followers di second account gue. Mungkin gini loh, ada untuk menyelamatin hidup gue aja tuh second account kayak gitu. Kayak sensasinya beda mungkin, kayak lu pengen nuangin apa yang lu rasain, kayak sensasinya beda ketika lu nuanginnya itu ke buku diary gitu, tau kan, kayak orang buku diary gitu-gitu, sama lu ngepost di IG lu nih yang nggak ada followers, ada sensasinya beda, kayak mungkin pas di post gitu kan kayak ngerasa seolah-olah kayak udah keluar lah apa yang lo rasain. Gitu. Karena kan waktu itu pernah kita omongin juga ya Dil, cara kita mengatasi atau cara kita cope with the sadness gitu loh.
Iya. Kalau mungkin waktu itu contohnya Fadil dia suka nulis puisi, dia tuanginnya ke situ. Siapa adik gue apa yang mana nih? Fadil ini. Fadil satu. Dia cara apa? Kalau lagi sedih dia tuanginnya ke dalam puisi. Kalau gue misalnya gue bikin gambar-gambar gitulah kalau gue gitu. Dan meskipun emang apa? Enggak semua orang bisa menangkapnya, tapi kan seenggaknya itu perasaan itu udah keluar nih. Betul. Udah kita keluarin, udah kita tumpahin, mau orang nangkepnya gimana juga kalau gue sih bodo amat. Benar. Gitu. Tapi Kak, lu pernah kepikiran emang untuk bunuh diri gitu? Ya jelas lah, jelas banget kalau itu mah. Kayaknya kalau di tahap dia kayak pasti pernah sih dia. Udah banget, bahkan gue udah pernah yang mau bunuh diri bareng sama mantan gue yang toksik banget itu. Aduh. Yang ayah mau nikah nggak jadi. Kena. Iya, kayak udah benar-benar mau bunuh diri bareng di mobil gue yang udah rongsok waktu itu posisinya. Terus yaudahlah daripada ribut-ribut ini, jadi pertama tiba-tiba di mobil berantem siang lagi anjing. Atau gue ngambil ini gantungan baju yang ada di mobil gue, hanger, gue ambil kan ujungnya lancip tuh tajem, gue kenain ke tangan gue giniin, diambil sama dia, diambil terus hangernya dibuang. Abis itu gue cari lagi apa nih yang bisa matiin gue, ada kabel casan laptop, gue ambil, gue ilitin ke kepala gue giniin, ayo mati anjing, diambil lagi sama dia, terus dia ngebut, mobil gue kan ini rusaknya tuh rodanya tuh nggak balance ya, setirnya rusak, terus dia kayak ngebut kan goyang-goyang, nah hampir nabrak pohon pada saat itu, hampir banget, cuman akhirnya dia ya bisa inilah ngerem dan lain-lain. Itu yang meledak siapa tuh pas berantem itu? Orang gue lagi diem, jadi ada masalah yang belum diselesain, jadi masalahnya kan numpuk banget nih ya, udah complicated parah. Terus tiba-tiba kita lagi diem, dia mau nganterin gue kerja, terus lagi diem tiba-tiba dia nyeletuk, gue lupa kata-katanya apa, pokoknya dia nyeletuk yang bikin gue kayak emosi. Dan pas dia nyeletuk itu gue langsung kayak anjing, udah nggak ada kontrol nih, gue nggak bisa kontrol lagi, langsung tuh set gue ambil kayak gitu. Udah di fase itu loh gitu loh. Iya. Tapi emang lu termasuk yang tipe santai dulu. Tarik napas, minum dulu dulu. Minum dulu. Minum dulu. Bener gak sih? Limon selo. Jangan lupa. Iya. Jangan lupa. Gini deh. Gue mau nanya ke lu Kak. Tadi kan kita sempat mention tentang second Instagram dan lain-lain. Gue pengen nanyanya ke ini. Lu menyaring pertemanan lu gimana tuh Kak? Sejak kapan nih? Saat ini? Mungkin saat ini kali ya. Iya. Cara menyaringnya? Iya. Karena mungkin cara menyaringnya mungkin ya jujur aja sih, gue nggak terlalu menyaringin banget, itu ngefilter banget enggak. Tapi mungkin gue lebih pinter untuk membagi waktu dan energi gue aja sih. Karena bukannya mau sombong atau so mantep ya, cuman waktu gue tuh sekarang ya kan umur gue udah bertambah. Iya. Waktu gue juga jadi sedikit karena gue harus kerja, gue harus apalagi bagian dari pekerjaan gue itu adalah adalah networking. Iya. Yang mana gue harus ketemu banyak orang, ngobrol-ngobrol dan lain-lain. Itu kan nguras tenaga juga kan buat gue, otak dan juga badan gue gitu. Jadi ya pastinya gue ketemu orang yang gue lihat kualitasnya. Oke. Gitu. Bukannya mau gini. Somehow gue kalau mau pansos gue jujur sama orang. Misalnya gue mau nongkrong sama orang yang punya exposure tinggi gitu ya. Gue pengen ngobrol nih sama lu, yuk nongkrong yuk gitu kan. Mau pansos nih gue. Nah orang itu juga akan mengerti. Karena dia juga butuh itu. Gitu kan. Dia juga merasakan hal itu. Nah tapi kalau untuk teman-teman biasa gitu ya, yang gak punya exposure. Teman-teman biasa. Ya gue melihat value dari segi cara bertemannya aja sih. Jadi mau temen gue masih makin narkoba misalnya, mau temen gue yang gimana dengan dosanya dia, ya gue akan tetap temenin. Asal lo ngerti cara lo ketika lo nongkrong sama gue. Saling ngehargain lah ya. Iya, karena saling at least memahami aja. Lo paham gue paham lo. Kan gini, kita tuh nggak semuanya gini, gimana ya ngomongnya? Mungkin kayak misal gue nongkrong sama lo nih. Iya. Nggak mungkin ngentot. Ibaratnya simpelnya nggak semua orang masuk sama bercandaan lo, misalnya kayak gitu. Jadi lo harus bisa adaptif yang kayak tadi Fadil bilang, dan lo harus bisa menyesuaikan lah ya.
Kalau misalkan ada orang yang nggak bisa menyesuaikan, ya gue bakalan cut off. Dan kalau ada yang benar-benar toksik sampai ngeganggu pikiran gue, batin gue, badan gue, pasti akan gue cut off. Dan lo jangan pernah takut untuk nge-cut off toxic relationship atau toxic pertemanan atau toxic dalam pekerjaan. Lu kalau lu udah nggak sehat, lu cut off. Dan itu juga bener sih, masih banyak mungkin di kalangan-kalangan kita yang emang nggak berani untuk ngambil step itu ya. Iya. Untuk nge-cut off dari pertemanan yang toksik atau hubungan yang toksik. Karena gak enak kan tim. Kayak perasaan aduh gak enak lagi, takut diomongin. Kalau gue berbicara dari sisi pasangan gitu ya, mungkin takutnya nggak enaknya gue udah lama sama dia, udah jalan berapa lama, jadi kayak sayang gitu loh. Ngerti nggak? Lah berarti orang itu menyayangkan hubungannya, tapi tidak menyayangkan dirinya sendiri. Karena emang kita kalau jatuh cinta lupa sama diri sendiri. Waduh. Pengalaman banget ya dia. Padahal katanya SMA nggak pacaran. Lu bisa sekarang. Waduh. Ya nggak apa-apa sih. Iya. Selagi nggak ngerugiin orang, ya nggak sih. Nggak apa-apa sih, gue sih nggak apa-apa sih. Cuman kayak seminggu sekali aja deh kita ketemu deal kayaknya. Batasi. Tentang namanya Fadil sama ya. Iya. Cuman ya itu sih, apalagi waktu gue lagi mengalami mental sickness ya. Waktu gue lagi down banget, waktu mental breakdance tuh kemarin, salah ya, breakdown. Pas gue lagi di fase itu, bahkan gue sampai yang ngeblok gitu loh. Oh iya. Padahal ada yang gue blok adalah bahkan temen gue sendiri, sampai orang yang gak gue kenal tapi gue follow karena gue tertarik sama kontennya gitu ya. Iya. Tapi gue merasa ketika gue ngeliat konten-kontennya ini toksik nih. Contohnya misalnya kayak cara dia nge-story, terus dia kayak bacot di story-nya ngomong apa, bagi gue toksik. Atau ada video yang kayak receh-recehnya itu yang sampai ngeganggu otak gue gitu loh. Iya. Jauh banget nih orang gitu kan. Dia lagi nggak pas banget di momennya. Iya, gue unfollow terus gue blok sekalian. Iya. Sampai segitunya karena untuk menyelamatkan diri gue dulu. Nah tapi balik lagi setelah gue sehat lagi, gue follow lagi. Iya. Tapi gak semua aja. Aku penasaran Kak, lu pernah ngerasain quarter life crisis gak sih? Ya pastilah. Kapan awalnya tuh? Gua belum pernah nih. Atau lu sebelum lu umur 20-an gitu, udah duluan atau setelah umur 20-an? Jadi quarter life crisis itu kan sebenarnya pada teorinya berangkat dari umur 25 ya. Iya. Nah gue kan sekarang 26 nih. Tapi gue udah merasakan dari usia gue mungkin 19-20 tahun. Kenapa tuh? Ya itu balik lagi kan. Tentang keluarga itu? Ya bokap gue kan meninggal pas gue usia 18 tahun. Nah terus sementara orang yang paling dekat sama gue tuh bokap. Iya, cewek lah ya. Iya. Cinta pertamanya. Betul, apapun yang gue jalanin pasti semuanya ditata sama bokap gue. Nah pas bokap gue gak ada ya gue kayak harus meniti karir ataupun pendidikan gue kayak sendiri meskipun ada nyokap gue nih. Iya. Cuman gue orangnya keras. Gue tuh keras banget. Jadi kalau gue pengen sesuatu gue yakin kok gue akan gede di sini. Ambisius. Iya ambisius banget gue. Makanya gue kejar tuh sampai gue dapet. Nah dulu cara kejarnya gue ya gue sendiri. Tapi pas kena mental tuh pas gue di umur 23 lah. Itu 23. Campur aduk. Mental dari pacaran, dari keluarga, dari karir. Gue diludahin orang, gue dikelepehin orang, potong gaji, dipecat, bla bla bla, dikata-katain, udah. Cewek lagi. Gila. Ya kita belum ngerasain ya. Jadi Belum. kurang lihat, tapi itu termasuk yang mungkin ya kedepannya mungkin kita ngerasain kan. Maksudnya lu mikir masa kayak gini aja jadi pacuan aja. Kayak kalau gue aja cewek bisa, masa kita yang cowok gak bisa. Iya. Maksudnya gue waktu si Padil kan sering cerita Kak, lu Kak. Dia tuh kayak kakak gue tuh. Enggak, gak pernah, ntar di GR aja. Lu kali Dil. Agak. Kan lu bilang katanya kakak gue keren Dil sendirian bisa gitu kan. Maksudnya tanpa orang lain tuh bisa menghadapi dunia lah. Iya, apalagi hidup di luar ya kan. Iya. Karena lo menghadapi. Iya. Karena tapi tuh mau gak mau apa gimana? Nah, mungkin cara menghadapinya gue itu adalah karena keadaan. Learning by doing ya. Iya, belum tentu kalau misalnya bokap gue masih ada terus gue masih kaya raya kayak dulu, belum tentu gue bisa kayak gini. Makanya sekarang gue udah berdamai banget dengan bokap yang meninggal gitu ya, meninggal dunia. Gue berdamai plus ada hikmahnya. Berapa lama tuh? Apa? Berdamainya? Prosesnya 3 tahun kayaknya deh. 3 tahun tuh. Jadi waktu 3 tahun belakang itu gue ngejalanin hidup gue tuh kayak masih berat banget kepikiran. Iya.
Cuma setelah fase itu gue udah menerima, gue udah berdamai, pada akhirnya jadinya chill aja gitu, lepas gue ngejalaninnya. Tapi masih lah kadang kalau misalkan gue lagi terbentur lagi, kadang gue lagi sendirian gue nangis sendiri. Terus gue sambil kayak, "Pah, aku udah nyampe sini nih. Tapi aku gagal lagi nih, Pah. Kakak gak kuat kayaknya." Tapi gue menyandiwarakan soalnya bokap gue ngomong, ayo dikit lagi, yang ini belum, gas terus, cari cara lagi gitu. Tapi gue memvisualisasikan ini tuh suara bokap gue gitu. Yang berbicara. Iya, jadi itu yang oh iya. Itu namanya ini bukan sih apa? Kontemplasi ya? Merenung ya. Iya, merenung. Kontemplasi. Iya. Kayak gitu. Karena, Jadi itulah salah satu penguat gue gitu. Iya. Dan gue mikir juga, maksudnya ya ini memang harus gue lakuin, dan kalau gue berhenti ya gue kalah. Iya benar. Gue kalah nyet, pasti gue mati, gue padahal padahal gue cantik banget anjing, jujur aja nih. Anjing aduh kenapa Gue cantik anjing? banget. Betul. Gue bisa banget dibeli om-om. Anjing. Bisa banget gue dikasih apart, mobil dan lain-lain, bisa banget. Gue juga ganteng banget sih. Bisa gue dipelihara tante-tante juga bisa. Lu gue piara aja anjing kalau gitu kan ada apa? Ngapain deh? Tapi gue setuju Kak, yang tadi lu sebut gue orang yang percaya bahwa segala apapun yang sebelumnya terjadi di hidup kita itu yang ngebentuk kita sampai sekarang kan. Betul. Dan Butterfly effect. iya, dan juga ketika kita udah sampai titik-titik tertentu, kalau kita di saat itu menyerah kan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya kan. Iya betul. Belum tentu ketika maksudnya kalau kita jalan selangkah lagi aja, bisa jadi itu jackpot untuk kita kan. Kedepannya iya. Benar. Jadi emang nggak ada alasan untuk berhenti sih. Gak ada alasan untuk berhenti, tapi ada alasan untuk istirahat. Iya. Itu dia. Mengalah bukan berarti menyerah. Iya benar. Karena banyak ya orang ya kayak pas lagi gagal, terus dia nggak menikmati masa sedihnya dulu, sehingga jadinya toxic positivity. Iya, setuju. Bener kan? Merasa kayak enggak kok, gue bisa kok, lihat aja nih gue bisa. Padahal lu istirahat dulu men. Iya. Lu istirahat dulu sebentar, lu tenangin diri lu. Ketika lu sudah enak lagi, bisa memaafkan lagi, menerima lagi, baru lu gas. Iya. Karena kalau misalkan keadaan kita kita udah baik-baik aja, akan ada tuh dimananya lu bisa kerja cerdas bukan kerja cepat. Kalau kayak gitu kan lu kerja cepat kan, gue harus ini. Tapi lu nya jadinya mental lu malah makin bobrok, nggak sehat jadinya. Setuju. Kayak gitu. Gue kan lihat lu nggak gini Kak, kayak di umur lu 26 tuh lu kayak umur 40. Apanya nih? Pola pikirnya. Oh iya. Jadi kayak ngobrol sama bokap ya. Waduh. Tapi emang dosen nanya. kelihatan ya, berarti pengalaman tuh sangat berat. Untuk kebentuknya sampai benar-benar jadi nih orang. Nah itu sampai proses banting tulangnya lah bisa bilang ya. Sampai up and down-nya itu. Sampai lu benar-benar bisa berdamai dengan diri lu sendiri itu kapan? Atau sampai sekarang lu belum bisa berdamai gitu sama diri lu sendiri? Waktu kapan ya? Tahun ini gue udah mulai berdamai. Tahun ini? Dengan apapun yang toksik-toksiknya gue, yang sampai bikin gue mau bunuh diri, dan banyak lah. Gue juga kalau mau menceritakan, gue pengen banget nih ceritain, cuman ini long story parah gitu. Masih ada durasi ya? 2 part kita gas. Tapi sedalam itu, jujur. Sedalam lu gak usah itu. ngeribet ngedit gak sih? Iya kan, gak usah ngeribet ngedit kayak gini udah. Kita kan solihun. Adek gue juga tahu, karena maksudnya gue tuh ibaratnya bisa dibilang gue sama adik gue tuh kayak anjing kucing gitu ya. Maksudnya kalau dia cuek banget, tapi gue yang jahilin dia. Tapi sebenarnya kalau dia untuk masalah serius, hati kita tuh nyatu gitu loh. Maksudnya dia ngerasain apa yang gue rasain, gue ngerasain apa yang dia rasain, telepatinya ada banget gitu. Jadi dia tahu nih kalau gue lagi tidak sedang baik-baik aja gitu. Nah jadi gue sekarang udah berdamai. Sudah berdamai, tapi kan masalah kan akan tetap ada dong. Pasti pastinya ada. dalam hidup. Nah itu pasti ada masa sedih juga, tapi at least gue udah tahu formula berdamai lah. Gimana tuh? Untuk kita yang masih amatir. Ya tiap orang beda-beda. Ini notes-nya ya, tiap orang tuh beda-beda. Gitu kan. Kalau gua misal nih contoh yang baru terjadi sekarang kan, Coki Pardede.
pasangan gue tertangkap dalam kondisi gue tidak tahu dia memakai. Pertama, gue nggak mengenali seks orientasinya dan itu isu yang hangat banget dan besar sekali. Dan yang ketiga cara pakai dan lain-lain, terus hujatan netizen dan lain-lain, itu bikin gue down banget, parah. Akhirnya ya udah, gue tutup handphone gue, terus gue di kamar, gue nangisin aja, gue keluarin semua, gue minum apa segala macam sendirian. Gue selalu set my boundaries aja gitu loh. Jadi sorry nih bro, gue nggak dulu nih. Narik diri gitu ya. Gue lagi di kamar lu nih, bla bla bla. Ada orang yang bilang gue sombong, ada yang bilang gue berarti belum kenal banget kan? Iya, maksudnya gue bilang nggak apa-apa. Emang waktunya gue untuk lu bilang sombong kok. Ya daripada dia main sama lu tapi lu nya tidur atau lu nya cabut gitu nggak ada di situ ya. Iya, nggak into sama dianya. Iya, mendingan kayak gini sekalian gitu. Dan daripada, maksudnya ini juga belum saatnya gue untuk cerita sama lo atau belum saatnya gue untuk sharing sama lo dan lain-lain. Daripada gini, gue kan nggak tahu alasan lo, tujuan lo itu untuk nanya-nanya ke gue, deketin gue tuh untuk apa? Kepo doang apa beneran care? Gitu. Dan gue nggak peduli akan hal itu, atau kalau care sekalipun gue nggak peduli. Intinya gue mau nyelamatin diri gue dulu nih. Lu nanti deh gampang, lu orang lain bagi gue. Sekalipun itu Fadil atau nyokap gue ya, gue tetap anggap orang lain. Tar dulu. Jadi biarin gue sendirian dulu, gue sehatin gue dulu. Nanti gue udah menerima, gue keluar kosan, gue bisa hadapin lu semua. Kayak gitu, itu cara gue. Jadi lu tipe yang menyendiri berarti ya? Sendiri dulu, nikmatin masa sedih lu, kehancuran lu. Kalau emang pas itu lu kayak anjing gue mau nangisin apa ya, ternyata gue nggak sedih. Ya udah cari aja kesedihan. Misalnya kayak dengerin lagu, baca-baca apa kata Netflix kan ya? Enggak sih, kalau gue Netflix bilang enggak. Ikatan cinta sih. Gue mati. Waduh. Anjing. Enggak, tapi gue percaya, maksudnya kayak yang kita semua tuh kayak ada 3 muka. Iya, ya, 3 topeng lah. topeng. Ya. Kayak topeng yang paling paling yang luar, yang lu kenalin ke semua orang, maupun dekat mau nggak deket. Yang kedua yang emang sama orang-orang terdekat, personal, keluarga lu atau siapa kan. Nah yang last tuh yang terakhir emang yang lu tunjukin ke diri lu sendiri untuk doang. diri sendiri. Dan satu formula lagi. Biasanya kan gue juga ada inner child trauma kan. Jadi caranya gue ngobrol sama diri gue versi kecil. Pakai foto gue. Gue lihat foto gue waktu kecil. Gue tahu lu nyet gitu. Gue kenal sama lu, gue tahu lu nggak baik-baik aja gitu. Tapi ayo gandengan sini sama gue. Ayo bareng-bareng sama gue yuk, bisa kita tuh. Itu siapa yang ngomong tuh? Gue ke yang di masa sekarang. Ngomong sama ke lu yang di masa kecil. Iya. Gue bilang gitu. Lu karena kan masa kecil gue tidak baik-baik aja kan. Ya gue bilang lah, lu tuh tidak baik-baik aja. Sekarang gue jualin gak baik-baik aja nih. Ayo kita bareng-bareng yuk, saling bantu bla bla bla. Atau ngeliat foto gue yang sekarang, gue ngaca malah. Lu keren nyet gitu. Lu keren banget anjing. Kayak gini doang aja lu jatuh. Ya gak apa-apa. Tapi inget matahari masih terbit besok. Idih. Sabi. Keren. That's it. Sabi. Ini umur Kentot. Dengan gaya bicaranya sangat dewasa sekali. Kayak nyimak buat nyimak kan ya. Kita merasa digurui. kita jadi dapat like insight juga dia. Waduh, berat ya. Ya pakai narkoba, makanya pakai saja narkoba. Tidak, narkoba bentuk sayang, enggak canda. Enggak, karena kan ada yang namanya, gue percaya kayak hal positif ke depannya bisa jadi negatif, yang sekarang hal negatif bisa jadi positif ke depannya juga. Kan lo punya spion cuma lihat sedikit-sedikit aja. Iya, misalkan kayak negatif lah, misalkan negatifnya dulu nih sebelum positif. Gitu. Negatifnya mungkin sekarang kayak lu narkoba, lu ketangkap segala macam. Cuman ntar someday pas positifnya itu ketika lu punya anak lu pulang ke rumah, matanya merah, segala macam. Jadi kita nggak bisa dibohongin sama anak kita. Ketika kayak, kok matanya merah? Enggak, kena debu. Kita bisa bedain mana mata merah karena debu, mana mata merah karena narkoba. Iya, itu yang membentuk kita kan lingkungan kan. Iya. Kita tahu itu kan nggak ada sekolahnya. Hidup itu nggak ada sekolahnya kan. Ya. Gimana cara lu nangkepnya aja sih? Tapi kalau misalkan kan lu bilang kalau nggak bisa bedain mana mata merah karena apa? Debu gitu. Sama karena narkoba. Kalau misalnya orang tuanya tunanetra, bagaimana melihatnya?
Ayo. Menarik ya, menarik Iya, ya. menarik. Bisa. Pengakuan dosa ini loh. Bisa. keren. Tapi iya benar. Maksudnya apa? Ya kita bisa jadi baik lagi kan yang dari omongan yang tadi sebelumnya, di mana keluarga itu kan jadi tempat pertama untuk si anak ini belajar. Betul. Kita belajar gitu. Itu bisa pembelajaran buat nanti kita mungkin ya jadi orang tua kan. Iya. Tapi orang tua gak sesimpel itu sih. Gue percaya permasalahan rumah tangga berbeda sekali dengan yang kita hadapi Iya, gue sekarang. takutnya maksudnya ntar pikiran kita nggak kayak waktu kita sekarang yang kita pikirin ini loh, ngerti? Iya. Pasti akan berbeda. Iya. Tapi Ada lu ada masanya. kepikiran untuk nikah gak sih Kak? Gua, Oh iya, Percaya iya. tentang pernikahan ya? wah kalau gua Wah. konsep pernikahan gua percaya. Hmm. Gue dibilang mau nikah ya mau. Ah. Tapi gua nggak yang anjing gue harus nikah sekarang nih umur gue enggak anjing lawas Nggak setarget sekali. ya, nggak setarget ya. Enggak. Jadi gue lebih gini, konsep bahagia gue adalah lu menikmati apa yang sedang lu jalani, mau sedih, mau susah, ataupun itu ya, ataupun lu sekalipun lu senang gitu. Lu menikmati setiap proses yang ada tanpa lu harus menjadi seseorang yang terbaik daripada yang terbaik. Kan kadang menurut gue beberapa orang tuh menjadikan kehidupan itu adalah kompetisi. Iya. Dengan jabatan lu begini, lu udah sukses, terus lu nikah artinya lu udah sukses. Karena kita itu hidup dalam tradisi yang udah ada pola hidupnya. Kayak Setuju. contoh, kita sekolah, abis itu kuliah, abis kuliah nikah punya anak, mati Iya. masuk surga, anjing. Iya. Gitu. Simpel banget kayaknya ya. Iya. Ya gue emang udah umur di 26 tahun dan teman-teman gue rata-rata udah menikah. Memang. Tapi ya gue berusaha untuk gimana caranya gue punya pasangan untuk menikah. Tapi kalau memang ternyata jalan gue belum ada tuh kelihatan ke sana, ya gue hanya cukup nikmatin. Kalau misalkan gue memaksakan yang ada, ya gue jadi nggak menikmati kehidupan gue, nggak fulfill gitu Setuju. hidup gue. Atau maksudnya kayak dijadiin pacuan gak sih buat lu kayak gue harus kayak gini nih karena gue bakal nikah someday gitu, maksudnya kayak jadi pacuan lah gimana caranya lu bisa nikah gitu loh. Kan gak segampang kayak lu kayak yaudah nikah aja gitu kan, nikah juga gak PT-PT sama temen-temen lu anjing. Mungkin mungkin Lu sampai jadi pacuan batas gitu. sampai batas lu mempersiapkan aja sih Tapi diri gue lu. better nikah ketika guanya yang mapan sih, maksudnya mapannya dalam arti mental, kesehatan gue sama keuangan gue. Karena gue yang emang dari kecil aja gue mandiri dari orang tua gitu loh. Iya. Gue juga nggak mau ketika gue nikah, terus gue berusaha untuk tidak dominan. Tapi gue juga nggak mau disetir sama suami juga atau Tapi apa-apa lu dominan, bergantungan. Gue dominan memang. Iya. Tapi jangan sampai gue pasangan gue ini nantinya di bawah gue. Gitu Oh loh. ntar tuker posisi Oke. lagi. Jadi kayak Iya. lu jadi suaminya, suami lu malah jadi istrinya gitu. Gue mau tuh Paham, semuanya paham. balance gitu. Paham. Yang gue pengen ya, tapi kan gue nggak tahu takdir Tuhan. Iya. Yang gue pengen tuh seperti itu, gitu. Lu masih mikir-mikir karena lu gimana tentang lu lihat orang-orang di sekitar lu atau tentang masalah lu yang kayak aduh pernikahannya kok ribet banget ya atau banyak masalahnya ya, atau lu berkenalan dengan orang-orang yang broken home bisa dibilang ya. Jadi lu kayak aduh kayaknya enggak ada kalau nikah gitu. Masih mikir-mikir lagi atau lu harus nemu pasangan yang benar-benar pas banget gitu. Kalau gue, Iya. nggak kepikiran sih, biasa aja. Bahkan ketika gue sekarang berhubungan sama Coki tidak percaya, bukan tidak percaya, ada beberapa part dari konsep pernikahan yang tidak dia nggak fit in sama dia gitu loh. Kayak ini bukan buat gua gitu ya. Ini bukan buat gue nggak bisa nih kayak gini gitu. Ada beberapa, tapi kan dia juga tetap open. Iya. Gue juga seperti itu, open. Bukan berarti gue nyantai nih posisinya, enggak. Gue juga tetap pengen berusaha juga, tapi gue lebih ke tahap yang bersyukur aja dengan kondisi gue sekarang. Coki juga gitu, bukan berarti, apalagi kan dia agnostik nih. Iya. Agnostik bukan berarti yang sampai mati nanti dia mau agnostik, dia tetap open ke agama manapun. Iya. Kalau tiba-tiba ternyata Habib Jafar yang bisa membawa dia masuk ke Islam dengan hatinya Coki, dengan kemauannya Coki, ya dia akan masuk. Iya. Siapapun itu deh, maupun gue nih tiba-tiba ternyata dia mau nikah sama gue terus dia pindah Islam gitu kan. Itu bisa jadi, dia open. Apalagi untuk pernikahan gitu. Jadi gue kadang kalau ditanya nikah, banyak orang yang kayak anjing sedih banget gue belum nikah ya. Gue Iya. biasa aja. Itu kan pilihan ya. Iya. Tapi kalau gue biasa aja coy, sumpah. Iya. Cuman gue serem nih pernah dikirimin sama dia nih anjing nih. Apa? Apaan sih? Artikel usia 30 tahun
Anaknya belum usia 30 tahun belum mengandung. Anaknya kan ada kemungkinan Down syndrome. Oh iya kan. Terus dia DM gue buruan Kak nikah. Kata gue IDP dulu aja lah kalau begitu anjing. Udahlah. Masa ponakan gue mukanya sama semua sama orang-orang. Ya kan. jangan dong. Down syndrome, lu tau Down syndrome kan? Iya. Yang bocah kekurangan satu kromosom. Nah itu anjing, masa ponakan gue sama mukanya tertukar anjing. Nah, itu konsepnya bangsat. Anjing. Tapi kalau suatu saat nih lu punya anaknya kayak lu gimana Kak? Kayak gue. Iya. Wah Bandel. keren. Cewek apa cowok nih? Ntar dulu, cewek apa cowok nih? Kalau cowok kayak lu, kalau cewek kayak Oh, gue kalau cewek terus anak gue cewek terus kayak kakak gue pesantren sih langsung masukin. Tapi lu pernah pengen masuk pesantren kan? Iya, tapi gue gak mau anjing. Mau gue. Cabut anjing nangis ya kabur ke rumah mantan gua ya aneh banget. Gak, gue takutnya balas dendam cuy. Ntar gue misalkan gue masuk pesantren. Iya. Terus ketika gue keluar dari pesantren malah balas dendam gue. Oh iya. Kayak orang turun gunung aja gimana sih? Iya. Tapi sih kalau gue punya anak, gue pengen anak pertama gue cowok, pengennya ya. Soalnya gue anak pertama perempuan dan gue keras banget. Nah nyokap gue juga keras, udah kelihatan gitu loh. Nyokap gue juga anak pertama, kelihatan gue sama nyokap gue bentrok gitu. Jadi ya nggak menutup kemungkinan nanti takutnya gue sama anak gue bentrok juga. Kecuali kalau zodiak dia. Zodiak. Soalnya nyokap gue Scorpio, gue Cancer, sama-sama batu, susah. Apalagi Taurus. Wah, dong. bangsa. Waduh, udah beberapa semua tuh dah. Udah masuk kuping kanan keluar dari bool kalau diomongin. Iya. Tapi lu percaya zodiak Kak? Sebagai garis besar aja lah kalau itu. Jadi nggak yang sebagai percaya yang berarti. Ini paten banget ya. Iya nggak. Garis besar aja, jadi secara karakter aja udah. Buat ngeliat orang ya? Iya benar. Karena setiap gue nanya, gue suka kayak bercandain bocah gitu ya orang ya kayak apa sih zodiak lu ini gitu-gitu kan. Gue suka gitu, padahal gue ngarang terus kayak ada yang kok lu tahu sih Dil gitu kan. Iya, soalnya gue bisa ngeliat banget sih lu orangnya keras kepala. Anjingnya gue suka kayak gitu ke semua orang yang zodiaknya beda-beda dan gue ngomong kayak gitu. Soalnya lu keras kepala. Semuanya emang iya kalau lu tahu. Ya sama aja dong semua zodiak anjing kalau kayak gitu. Ya kan lu keras kepala semua anjing gue bilang. Gue tahu zodiak lu apa? Gue Leo. Wah pas banget Leo. Gue tahu nih. Pasti kalau zodiaknya Leo, kalau makan nasi pasti kenyang ya. Iya bener banget sih. Kok tahu sih Relate banget buat gue. Iya kan? Pasti lu dapet duit 1 M seneng. Apalagi ya. Anjing. Lucu lagi. Kayak gitu universal kayak anjing sama semua anjing gue ngeliatin tuh kayak aduh yaudah deh. Jadi kayak ya udahlah lucu-lucuan aja. Basicnya orang emang suka GR sih. Iya bener. Suka GR. Suka nyamain. Terkadang orang yang bikin GR kita juga. Gara-gara itu zodiak dibacain. Iya bener. Kayak lu banget nih gitu kan. Lu banget nih. Tapi kalau lu ngelihat kakak lu yang kayak gini gimana Dil? Enak nih Risol. Silakan. Lu kan gengsi mengakuinya. Cobalah lu dengan setulus hati lu. Jujur ya. Bangsat sih. Udah. Ya apa deh? Apa bangsat yang gak mendefinisikan? Apa deh yang pengen lu bilang ke kakak lu sekarang? Anjing gitu? beneran rumah Uya anjing. Biar kayak acara-acara dangdut. Gimana kan? Ini gue gak dikasih tisu dibakar dulu nih. Langsung ditepuk. Kan acara-acara yang di Indosiar kan gitu kan. Gimana lu melihat orang tua lu? Ntar orang tuanya dateng kan. Apa nanti juga dangdut? Iya. Anjing nyanyinya cuma 3 menit, komentatornya sampai sejam. Sejam. Iya. Tanpa diketahui ya kan. Kita mengundang. Mendatangkan. Apalagi sekarang yang viral tuh, Lesti Bilar. Aduh. Anjing. Itu nikahnya jadi expose tuh. Iya. Gimana Dil? Apaan ya? Ya udah sih ya udahlah anjing, maksudnya kayak udah tahu lah anjing mana yang bener mana yang enggak, nggak mungkin enggak gitu loh maksudnya. Yeah. Dan kalau punya keputusan juga pasti dipikirin matang-matang dan keputusan itu nggak mungkin bisa ditawar. Melihatnya, kayak menanggapinya gimana gitu. Dari POV guanya gitu maksudnya. Iya. Apanya dulu nih maksudnya sikap gua ke kakak gua apa kakak gua sikap ke gua bagaimana? Kalau lu lah, lu ke kakak lu lah. Universal lah apalah. Ya udah maksud gua. Ya mungkin gue punya kayak apa yang gue bisa lakuin gitu loh. Padahal kan gue seorang cowok gitu loh. Tapi kakak gue bisa ngelakuin itu, bisa ngadepin itu.
Dan gue nggak bisa, padahal gue seorang cowok nih, padahal gue cowok gitu kan, dan kakak gue cewek. Hal yang kayak anjing, dia cewek bisa, masa gue nggak bisa, dah anjing cowok. Jadi kayak kasar aja buat pacuan dari gue juga, mesti kayak ya dia cewek, gue harus lebih pintar daripada dia gitu loh. Anjing. Emang lu tipe yang ini Dil, yang kayak diremehin, terusnya gue suatu saat dendam lah ibaratnya, gue suatu saat bakal ngebuktiin kalau gue bisa. Ke siapa dulu nih? Siapapun. Misalkan contoh kayak ke teman gitu ya misalkan ya. Ya misalkan gue ngeremehin lu. Ya sekarang lu ngeremehin gue misalnya gitu. Nah abis itu gue nge-spare waktu, gue setahun mungkin gak ketemu lu. Dan ketika ntar gue ketemu lu, kita masing-masing udah saling dewasa aja. Gitu. I see. Gue lebih kayak Tapi gitu lu aja sih. termasuk yang ngebuktiin gitu. Kalau Iya. Kayak ntar 2025 gue juga pengen jadi ustad. Serius ya, gue pengen jadi ustad ntar 2025 lu liatin ntar deh. Amin. Pamungkas ya Dil. Gimana untuk kita nih ya, yang masih under 20 melihat benar. Tahun depan kita 20. Iya, Aduh. kita masih di bawah 20. Melihat kerasnya dunia gitu. Apa sih tips-tipsnya gitu? Iya. Kalau menurut gua, ya balik lagi yang tadi gua bilang kan, lo harus siap. Ada kan dua tipe orang yang tahu tapi nggak siap, atau orang yang siap tapi dia nggak tahu. Coba gimana caranya? Tapi itu kan ada proses pembelajaran ya. Iya. Gitu. Tapi sebisa mungkin lo harus bisa memanfaatkan segala situasi lah. Dan lo lebih belajar banyak hal aja gitu. Karena dunia tuh luas banget, banyak hal yang nggak lo tahu. Yeah. Tapi ketika lo punya personal yang mau memahami, terus lo mau gelas kosong, lo setiap ada di situasi manapun, di tempat manapun, lo kosongin aja gelas lo. Meskipun lo siapa-siapa, tapi ya tetap aja lo tuh gelas kosong. Dan lo bersedia untuk diisi oleh banyaknya pengalaman, wawasan dan lain-lain. Itu menurut gua lo akan menjadi sosok yang terbentuk. Nah nih, Thank you. oh ya nih gue nanya juga dong, pengen dong. Ini kan sekarang nih bisa dibilang nih kakak kan udah mateng lah ya gak sih? Maksudnya udah skeptis lah, bukan skeptis gimana ya? Maksudnya Iya. Oke lah nih dari umur nih, kita kan 19 sekarang ya. Iya. Gimana dari umur 19 ke 26 nih ke kakak sekarang ini, kira-kira di umur berapa sih kita bakal mateng gitu loh? Kalau sekarang kan kita masih kayak Beda-beda. labil gimana gitu loh. Pasti beda-beda. Yang bener-bener masing-masing matangnya sih. gitu loh maksudnya. Matangnya orang juga beda-beda. Gimana ya? Mungkin ada teman kakak yang pas kakak di usia 23 tahun dia udah jadi dokter gitu kan, udah jadi pilot. Terus kakak masih yang kayak gini-gini aja. Bagi mereka itu udah mateng. Tapi kan di dunia pilot mungkin ada lagi apa nih Jenjang. Step-stepnya level, lah, ya, ya. stepnya, kelasnya, level dan lain-lain. Di dunia kepolisian juga ada segala macem. Karena kita kan nggak intu sama jabatannya dia. Itu lagi balik yang tadi kita bilang pola hidup gitu kan. Udah ada polanya. Nah termasuk gue juga kayak gitu. Maksudnya dibilang mateng sih mungkin lebih yang tadi gue bilang kesiapan. Ketika lo gimana caranya lo tahu dan lo siap. Makanya gimana caranya lo bisa punya pengetahuan, punya kesiapan, lo kosongin gelas lo. Yeah. Lo tetap yang rendah hati Rendah gitu diri. kan. Terus juga lo mau dituangkan oleh banyaknya wawasan, lo mau babak belur dan lain-lain. Intinya apapun yang terjadi lo harus tetap cari cara. Jangan pernah berhenti, istirahat boleh. Iya. Gitu. Sama jangan ngerasa penuh ya. Ya, jangan pernah ngerasa puas atau penuh. Clickbait tuh. Karena masih banyak yang tahu lebih berhenti. dari lu, pastinya masih banyak yang lebih dari lu. Di atas awan masih ada awan. Iya, tapi nggak ada yang lebih dari gua paling keren. Waduh. Di atas fuckboy Itu valid, masih itu ada valid. gua kok. Itu valid. Alit ya. Udah kali ya? Ya, Udah berapa? udah lumayan lama. Iya. Ini kalau punya anak udah TK nih anaknya. Udah 2 SKS dia. Ini Udah kayaknya bisa Coki ngojek. udah keluar rehab nih. Anjing, Covid udah kelar anjing. Kapan kelarnya? Udah kelar PPKM nih. Oke. Terima kasih semua yang udah dengerin. Jangan lupa dengerin episode-episode selanjutnya. Gua Fadli Sam pamit. Dan gua Timmy di sini. Gua Dildo di sini. Firsa Sabila. Thank you buat Thank you for Muhammad Nursa listening. dan yang lain. Dadah.